Ada satu buku yang barangkali Bapak Ibu sudah punya buku ini, judulnya Ada Orang Utang. Buku ini sudah saya tulis mungkin sekitar tahun 2016 setelah buku Ada Apa Dengan Riba. Dan tujuan dari nulis buku ini adalah setelah saya selesai nulis buku Ada Apa Dengan Riba, banyak sekali di antara teman-teman yang punya piutang di tempat yang lain tapi nggak balik-balik. Itu mereka bingung gimana cara nagihnya. Akhirnya saya tulis buku ini, kemudian di bagian belakang saya sebutkan di sampulnya. Buku ini bisa juga Anda gunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang, biar Anda nggak kecapean menjelaskan maksud Anda. Saya doakan semoga utangnya cepat lunas atau dilunasi. Masalahnya nggak mau dibaca ya. Sehingga udah dikasih kayak gini, bingung dia. Kan dia tahu, gitu ini dikasihkan, oh maksudnya nagih. Nah, baik. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya dalam interaksi antar sama manusia, ketika itu tidak selesai di dunia, maka akan berlanjut di akhirat. Dan penyelesaian di akhirat akan dilakukan dengan menggunakan amal yang dilakukan oleh hamba. Maka bagi mereka yang punya piutang sampai dia mati itu belum dibayar, nanti dia punya jatah untuk bisa mengambil hak pahala temannya. Sebaliknya bagi mereka yang punya utang dan sampai mati dia belum bayar, berarti dia harus bersiap-siap untuk ditagih oleh temannya ketika di akhirat. Dan itu semuanya dilakukan tanpa melibatkan mata uang, tanpa melibatkan dinar dan dirham. Karena itu Nabi SAW selalu mengingatkan akan adanya hari pembalasan semacam ini, sampai beliau SAW bersabda, "Man kanat indahu madlamatun min akhihi syai'." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyastahlilhul yauma, maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan segera hari ini, sebelum dinar dan dirham tidak lagi diberlakukan. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, berutang dalam Islam diperbolehkan, meskipun tidak dianjurkan. Kalaupun kita melihat beberapa posisi para sahabat, mereka punya utang, bahkan termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya utang karena keadaan yang memaksa untuk itu. Kita tahu sendiri Rasulullah SAW ketika beliau sudah menginjak mendekati wafatnya, Nabi SAW sudah tidak mampu lagi untuk memiliki sumber pendapatan. Sementara beliau punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau, para istri beliau, dan juga beberapa anak Robibah yang ikut bersama beliau. Maka Nabi SAW karena tidak memiliki dana untuk memenuhi itu, Rasulullah SAW utang gantung kepada orang Yahudi. Dan yang dipakai sebagai jaminan adalah baju besi. Baju besi ini bukan alat bayar. Buktinya baju besi itu dibebaskan dan ditarik kembali pasca wafatnya Rasulullah SAW ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kalau itu alat bayar, berarti transaksi sudah selesai. Namun yang terjadi itu bukan alat bayar, tapi itu adalah jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini memberikan pelajaran. Kalaupun kita dalam kondisi terpaksa utang, maka bagian dari adab yang perlu kita lakukan adalah sediakan barang jaminan sebagai rahan, sebagai penjamin untuk utang yang kita berikan, untuk utang yang kita terima. Selanjutnya, jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah adab utang, Islam mengajarkan keseimbangan. Karena utang ini kan terjadi disebabkan interaksi antara dua orang. Antara orang yang memberi utang dengan orang yang menerima. Oleh karena itu, ketika Islam mengajarkan tentang adab utang piutang, maka Islam mengajarkan dengan motivasi keseimbangan. Motivasi keseimbangan itu seperti ini.
Ada banyak sekali kejadian yang itu muncul karena interaksi manusia. Contohnya, kejadian keluarga, interaksi antara suami dan istri. Contoh yang lain, fenomena bernegara. Itu terjadi antara interaksi pemerintah dengan rakyat. Contoh yang lain, adanya kejadian utang. Itu terjadi antara interaksi orang yang memberi utang atau si kaya dengan orang yang membutuhkan utang, yaitu si miskin. Dan Islam memberikan aturan yang berbeda. Sehingga dalam aturan berkeluarga, ada tugas yang diberikan kepada suami dan ada tugas yang diberikan kepada istri. Tugas suami dan istri sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Kenapa dibuat berbeda? Agar muncul keserasian. Karena kalau tugasnya sama, hidup itu tidak bisa berjalan dengan serasi. Sehingga suami punya tugas sendiri, istri punya tugas sendiri, suami punya hak, istri juga punya hak. Maka berjalanlah hidup ini dalam kondisi serasi, sebab masing-masing berjalan dengan tugas yang saling melengkapi. Pemerintah dengan rakyat juga seperti itu. Pemerintah punya tugas, rakyat punya tugas. Tugas pemerintah dengan rakyat sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kenapa kok tidak sama, Pak? Nah, kalau sama, nanti semuanya jadi pemimpin. Kan tidak mungkin. Siapa yang jadi rakyatnya? Maka dalam posisi ketika di situ ingin dibangun keserasian, tugasnya dibedakan. Rakyat punya tugas, pemerintah punya tugas, masing-masing punya hak dan kewajiban. Agar keluarga bisa berjalan dengan ideal, maka masing-masing dituntut untuk menjalankan tugasnya. Seorang suami dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai suami. Seorang istri dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai istri. Maka suami harus belajar apa saja tugas jadi suami. Istri juga harus belajar apa saja tugas istri. Selanjutnya jalankan tugas masing-masing. Ini keluarga akan berjalan dengan ideal. Demikian pula dalam hubungan bernegara. Pemerintah punya tugas sebagai pemimpin. Rakyat punya tugas sebagai bawahan. Maka ketika masing-masing menjalankan sesuai dengan posisinya, terjadinya hubungan keserasian. Kehidupan akan berbalik apabila suami mempelajari kewajiban istri, istri mempelajari kewajiban suami. Terus mereka saling nuntut. Bang, kamu kalau jadi suami, kewajibanmu seperti ini. 1, 2, 3 disebutkan puluhan kewajiban. Suaminya juga balas. Ini dek, tak kasih tahu. Kamu jadi istri, kewajibanmu seperti ini. 1, 2, 3 disebutkan sekian belas kewajiban. Terus mereka saling nuntut. Kira-kira bisa bahagia nggak, Pak? Nggak bisa. Akhirnya satu sama lain saling menuntut sehingga suasana keluarganya bukan membangun keserasian, tapi yang terjadi adalah membangun ketegangan. Hal yang sama juga terjadi pada hubungan bernegara. Antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah selalu nuntut kewajiban rakyatnya, rakyat nuntut kewajiban pemerintahnya. Apa yang terjadi? Tegang setiap hari. Kalau negara ingin membangun keserasian, berarti masing-masing harus mengetahui posisinya. Saya rakyat. Tugas rakyat adalah seperti ini. Saya pemerintah, saya pemimpin, tugas pemimpin seperti ini. Kalau itu bisa dijalankan dengan maksimal, terjadilah keserasian dalam hubungan bernegara. Suasana akan tidak normal kalau yang terjadi adalah saling menuntut. Tapi Masya Allah, Pak, rata-rata rakyat itu ingin jadi pemimpin. Makanya yang ada kan pelatihan kepemimpinan. Tidak ada pelatihan, ada pelatihan kerakyatan. Padahal kalau kita lihat, panduan yang diberikan oleh syariat berkaitan untuk menjadi rakyat yang baik, banyak nggak? Banyak. Sampai beberapa ulama menulis buku khusus dan itu masuk dalam materi akidah tentang bagaimana membangun hubungan yang baik antara rakyat dengan pemerintah. Sebab ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan khawarij dan mu'tazilah. Sehingga sampai masuk dalam pembahasan akidah.
Para ulama juga terkadang menulis buku khusus. Contohnya apa, Pak? Contoh buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Beliau menulis buku judulnya Muamalatul Hukam. Bagaimana interaksi dengan pemerintah. Buku itu tipis, tapi isinya kaidah. Kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3 tentang bagaimana interaksi seorang rakyat dengan pemerintahnya agar bisa berjalan dengan ideal. Sehingga dalam Islam penekanan untuk jadi rakyat yang baik itu banyak. Namun sangat disayangkan, sisi semacam ini kadang jarang disinggung, sehingga tidak menjadi materi kajian yang dikenal oleh banyak masyarakat. Baik, kita kembali dalam masalah utang piutang. Dalam masalah utang piutang, Islam juga mengajarkan keseimbangan. Di sana ada tugas si kaya dan ada tugas si miskin. Masing-masing diberi panduan yang berbeda. Tugas kita adalah menjalankan sesuai dengan posisinya. Jangan dibalik. Yang kaya selalu mempelajari hadis-hadis yang miskin mempelajari hadis untuk orang kaya. Terus akhirnya saling menuntut. Bang, saya mau utang. Mas, saya mau utang. Saya bacakan ya sabda Nabi SAW. Siapa yang mengutangi orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti sedekah. Itu hadis untuk yang kaya, bukan untuk yang miskin. Boleh saja kau bacakan dalam rangka untuk mengingatkan orang, tapi jangan dipakai untuk mencari kepentingan. Tumeh lagi butuh utang, moco hadis seperti itu. Karena dengan sebab dia lagi butuh utang, dia sampaikan hadis seperti itu. Baik, sekarang coba kita lihat. Yang pertama, motivasi bagi orang yang mampu. Ada bagi orang yang mampu dalam masalah transaksi utang. Ada beberapa motivasi yang diberikan oleh syariat. Di antaranya adalah, pertama, Islam menjelaskan bahwa memberi utang itu bernilai pahala sedekah. Syariat menjelaskan bahwa memberi utang bernilai pahala sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marratan." Setiap muslim yang memberi utang muslim yang lain 2 kali, maka nilainya sama dengan sedekah sebanyak sekali. Artinya, utang itu pahalanya setengah dari sedekah. Sehingga ketika ada orang yang beri utang 100.000, maka dia sama dengan sedekah 50.000. Baik, dan hadis semacam ini banyak sekali. Sehingga orang-orang yang punya kemampuan oleh syariat dikasih motivasi, berilah bantuan kepada orang lain dalam bentuk bantuan utang. Ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, syariat memberikan motivasi bahwa mengutangi orang lain itu sama dengan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan, dan dengan demikian Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Mengutangi orang lain adalah bentuk memberikan bantuan kepada orang lain, yang itu balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Kita sudah diajari sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Maka ketika amalnya membantu orang, balasannya dibantu oleh Allah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, memotivasi agar sesama kaum muslimin mereka selalu menjaga semangat untuk saling membantu. Kata Rasulullah SAW, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim, satu kesusahan di dunia, maka Allah Ta'ala
akan memberikan keringanan kepadanya dari salah satu kesusahan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah akan menolong hambanya selama sang hamba menolong saudaranya. Wal jaza'u min jinsil amal, sehingga yang nolong ditolong, yang bantu dibantu, yang memberikan keringanan akan diringankan, dan seterusnya. Baik, coba jamaah kita buat perbandingan. Orang kalau membantu orang lain dengan fisiknya, dengan jasadnya, itu kira-kira bertahan berapa lama? 2 jam bisa? 3 jam bisa? Mungkin bisa. Contohnya misalnya kerja bakti. Ada warga yang membutuhkan pertolongan, lalu kita ikut kerja bakti memindahkan barang-barangnya yang kebanjiran. Saat kita kerja bakti, mungkin kita bisa bertahan dalam waktu 1 jam, habis itu makan snack, lama sekali. Terus balik kerja lagi. Sehingga maksimal paling cuma 2 jam. Itulah kemampuan kita dalam kerja bakti. Akan berbeda ketika bentuk bantuan itu berupa harta. Anda ngasih utang ke orang lain senilai 10 juta misalnya. Berapa lama Anda bisa memberikan bantuan kepada orang ini sepanjang utangnya belum dibayar? Dan itu bukan hitungan jam, tapi hitungan hari, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Utang 10 juta 1 tahun, berarti kan dia membantu selama berapa lama? 1 tahun. Padahal fisik kalau membantu selama 1 tahun, nggak mungkin. Tapi dengan harta orang bisa memberikan bantuan dalam waktu yang lama. Itu kelebihan yang dimiliki oleh mereka yang mau memberikan utang kepada orang lain. Baik. Selanjutnya pesan yang ketiga, aturan yang ketiga. Masih berkaitan dengan aturan bagi orang yang mampu. Allah akan merahmati orang yang gampangan ketika memberikan utang dan gampangan ketika nagih utang. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati seorang hamba yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih utang. Orang yang gampangan dirahmati oleh Allah. Kenapa gampangan itu dirahmati oleh Allah? Gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih haknya atau nagih utang. Karena orang yang gampangan itu karakter manusia yang punya kedewasaan. Dia nggak suka rame sama orang, dia nggak suka ribut sama orang, nggak suka gesekan dengan orang, sehingga saat dia berinteraksi dimanapun semuanya beres tanpa meninggalkan masalah. Ada nggak Pak orang yang ketika gesekan sama orang lain selalu bermasalah? Ada? Sehingga di sini dia punya musuh, di sini dia punya musuh, di semua tempat ada orang yang tidak suka sama dia. Ini orang kalau sedang gesekan sama orang lain seringnya meninggalkan masalah. Maka Islam mengajarkan kalau jadi orang jangan suka bergesekan dengan orang lain. Terlalu banyak sengketa dengan orang lain, terlalu banyak gesekan dengan orang lain, nambahi beban kamu di yaumil qiyamah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan sebuah pesan. Beliau pernah menyampaikan sebuah pesan. Anda catat pesan ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad.
Ada yang bisa ngulang? Coba diulang. Sazdad. Masya Allah. Ustaz. Oh, hadiah yang mana Ustaz? Ini aja Pak. Barakallahu fikum. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga semakin banyak dia gesekan dengan orang lain, di sini punya masalah, di sini punya masalah, penuh dengan masalah. Itu bekal yang paling buruk ketika menuju Allah Subhanahu. Kadang kan kita melihat ada sebagian orang yang karakternya itu nggak mau kalah ya. Bahkan sampai hanya rebutan uang 5.000. Oh, ini harga diri saya, 5.000 harga dirinya. Dia berusaha untuk merebut 5.000, pokoknya jangan sampai kurang dari situ. Pokoknya harus 5.000, nggak boleh kurang. Hanya dengan uang 5.000 rebutan. Bahkan sampai Masya Allah emosinya naik, bahkan sampai berantem dan seterusnya. Ini tidak sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam. Makanya Pak, siapa yang berani meninggalkan sengketa walaupun dia dalam posisi yang benar, dijamin dapat rumah di tengah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa meskipun dia di posisi yang benar. Berat enggak jamaah? Berat enggak? Berat. Enggak semua orang bisa. Rebutan warisan, Masya Allah. Diwangi sampai padu karo dulur. Rebutan galengan. Ada rebutan galengan? Ada. Ada rebutan wit siji loh, rebutan Pak. Pohon satu buat rebutan. Ada Pak. Ini wit dulu sing nandur aku. Oh, tapi kan ning tanahku. Akhirnya rebutan. Sing siji krasa sing nandur, sing siji krasa sing duwe ta. Oh, oyote mlebu tanahku lho yo. Mangan banyu ning tanahku. Akhirnya terjadilah rebutan. Hanya dengan satu pohon. Insyaallah. Padahal orang kalau kehilangan itu, sepeser pun tidak mengurangi jatah rizkinya. Tapi ada yang rebutan batas tanah, ada yang rebutan galengan, rebutan pohon, rebutan ini. Subhanallah. Itu semuanya tidak akan menambah usia dia dan tidak akan menambah jatah rizkinya. Maka Nabi SAW menyampaikan sebuah janji indah. Orang yang dirahmati oleh Allah adalah manusia yang gampangan. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nakihah. Gampangan itu artinya tidak suka bermasalah. Karena ini menunjukkan orang yang memiliki tingkat kedewasaan yang lebih. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini untuk apa ini? Hadiah. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis tadi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza qada. Allah merahmati orang yang gampangan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihil haddu 'ala as-samaha fil muamalah. Hadis ini berisi motivasi untuk gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Wasti'malu ma'alil akhlaq, dan berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa tarkil masyahah, serta meninggalkan aneka bentuk debat dan rebutan dengan orang lain. Sengketa itu menyakitkan. Maka jangan menjadi orang yang terlalu sering bersengketa. Baik. Selanjutnya adab yang keempat. Masih berbicara berkaitan dengan orang kaya, orang yang mampu. Adab yang keempat, Allah mengampuni dosa
bagi hambanya yang memutihkan utang orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas." Dulu di masa silam, sebelum beliau diutus, ada seorang pedagang yang suka mengutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia melihat ada orang yang kesulitan untuk bayar, qala li fityanihi, maka dia sampaikan kepada para pembantunya, tajawazu anhu, putihkan utang orang-orang itu. La'allallaha yatajawaza anna, semoga Allah Ta'ala menghilangkan dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, fatajawazallahu anhu, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, insyaallah. Sehingga memutihkan piutang kita di tempat orang lain bisa menjadi salah satu sebab dosa kita hapus. Maka Anda bisa bilang kepada teman-teman Anda, utang mulunas. Pinten toh Pak? 5.000, 2.000. Nek mau 5.000, 2.000, 3.000 yang gampang. Coba kira-kira nilai berapa yang membuat Anda berat untuk memutihkan? Saya belum sanggup, Mas. Sanggup saya 5.000, 3.000. Monggo para jamaah ingkang badhe utang 3.000, 2.000, 5.000 utang tenggen kula, mangke kula putihkan. Dengan harapan bisa mendapatkan ampunan dosa. Baik. Ada orang yang ketika ditagih oleh orang lain, kamu utangnya sudah melebihi jatuh tempo, kudune awakmu ki wis bayar. Lalu yang ditagih membacakan hadis ini, Pak Kandani. Nabi SAW bersabda, dulu ada orang yang dia seorang pedagang yang suka memutihkan orang. Lalu dia memutihkan utang orang lain, kemudian Allah mengampuni dosanya. Apa kamu nggak pingin dapat seperti itu? Mas, ini salah tempat. Seharusnya hadis itu dipegang oleh orang yang kaya, bukan orang yang sedang ditagih. Dalam riwayat yang lain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa orang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas adalah orang yang tidak punya amal sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Husiba rajulun mimman kana qablakum." Ada orang di kalangan umat sebelum kalian, masa silam. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dia enggak punya amal baik sama sekali. Illa, kecuali dia punya kebiasaan bagus. Apa itu? Annahu kana rajulan musiran. Dia ini orang yang punya kelonggaran harta. Wa kana yukhalitun nas. Dan dia hidup bersama masyarakat. Kadang ada sebagian orang kaya itu yang alergi kumpul sama orang. Sehingga rumahnya di benteng tinggi, pakai pagar tinggi, ada pintu gerbang. Kalau hanya terbuka kalau pas mobilnya keluar masuk. Tetangganya nggak pernah serawung, dengan tetangganya nggak pernah serawung, nggak pernah kumpul sama tetangganya, nggak peduli ada apa di sekitarnya. Sudah, pokoknya kehidupanku hanya ada dalam benteng ini, hanya ada dalam pagar ini. Ada orang kaya kayak gitu, Pak? Banyak. Sehingga dia orang kaya tapi tidak kenal tetangganya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kana yukhalitun nas. Dia hidup bareng sama masyarakat. Fa kana yaqulu li ghilmanihi. Dia menyampaikan kepada para pembantunya, tajawazu 'anil mu'sir. Putihkan utang-utang orang yang kesulitan. Faqala Allahu azza wa jalla li malaikatihi. Maka Allah menyampaikan kepada para malaikatnya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kita itu lebih berhak untuk memutihkan dosa orang ini dibandingkan dia memutihkan utangnya. Tajawazu anhu, maka bersihkan dosa-dosanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya. Nah, ini salah satu di antara motivasi bagi orang yang punya piutang di tempat orang lain dan mereka enggak sanggup untuk bayar. Kemudian dia jadi orang yang longgar, santai, terserah jenengan nanti nek sanggup bayar monggo dibayar. Nek dereng sanggup ya dieling-eling mawon.
hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Jadi jenengan tak tagih ning akhirat. Itu ancaman kalau kayak gitu ya. Baik. Yang kelima. Yang kelima, masih berkaitan dengan adab bagi orang yang mampu. Orang yang mampu diminta untuk sopan ketika nagih utang. Coba Pak, nagih utang itu perlu sopan santun. Makanya biasanya antara yang nagih dengan yang ditagih luwih galak sing pundi, Pak? Yang ditagih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin." Siapa yang nagih utang, maka hendaknya dia nagih dengan sopan. Wafin au ghairi wafin. Baik nanti mau dibayar maupun tidak dibayar. Dia minta kalau nagih yang sopan. Sehingga kalau nagih jangan sampai Pak balang kocok, kemudian balangi genteng, istrike dipateni, apalagi sampai gedor-gedor pintu. Lakukanlah nagih utang dengan cara yang sopan. Kata Nabi SAW, wafin au ghairu wafin. Baik nanti dia mau bayar maupun tidak mau bayar. Tujuannya apa? Untuk menjaga keserasian hubungan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Walaupun kamu barangkali dalam posisi sedang berada dalam keadaan butuh, kamu punya hak untuk nagih. Tapi ingat, tagihlah dengan cara yang sopan. Baik. Ini adalah 5 adab yang diajarkan dalam syariat kita bagi orang yang mampu dan dia punya piutang di tempat orang lain. Pertama, dimotivasi untuk ngasih utang karena utang itu nilainya apa? Sedekah. Yang kedua, motivasi untuk ngasih bantuan kepada orang lain karena akan ditolong oleh Allah. Yang ketiga, jadilah orang yang gampangan karena orang yang gampangan akan dirahmati oleh Allah. Yang keempat, Allah akan memberi ampunan bagi orang yang memutihkan piutangnya. Yang kelima, kalau nagih utang tagihlah dengan cara yang sopan, jangan terlalu bernafsu. Baik, selanjutnya kita beralih kepada motivasi bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang membawa barang orang lain, membawa utang dari orang lain, syariat juga memberikan beberapa ketentuan agar dia selalu waspada dan hati-hati. Secara umum ada 3 motivasi. Secara umum ada 3 motivasi. Yang pertama, mereka dikasih motivasi untuk jadi hamba yang qanaah. Jangan jadi orang yang gampang tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, mereka dimotivasi untuk menghargai jasa baik orang lain. Kalau kamu dibantu sama orang, maka hargai orang yang telah membantumu. Yang ketiga, Islam memberikan motivasi agar orang itu selalu jujur dan amanah ketika membawa harta orang lain. Ini 3 motivasi yang diberikan oleh syariat agar seorang muslim yang membawa harta orang lain, dia bisa hidup dengan baik. Kita lihat motivasi yang pertama. Bahwa seorang muslim dikasih motivasi, jangan terlalu melihat harta orang lain kemudian merasa selalu butuh dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Jadilah hamba yang qanaah. Qanaah tegese pripun, Pak? Nrimo ing pandung, merasa bahagia dengan apa yang dimiliki. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan sebuah pesan. Idza ma kunta dza qalbin qanu
fa anta wa malikud dunya sawa. Nek awakmu gadah manah ingkang qanaah, kalau kamu punya hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka kamu dan raja dunia sama saja. Karena qanaah itu kunci. Makanya jamaah, orang kalau tidak qanaah gampang iri, gampang dengki, sehingga dikit-dikit dia berharap harta yang dimiliki oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang memiliki harta yang lebih, dia nggak terima. Sampai pada tingkatan dia benci dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada yang lain. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar untuk menjadi hamba yang qanaah. Salah satunya begini. Kalau ada orang yang lebih unggul dibandingkan kita dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Cara untuk mengendalikan batin agar jadi hamba yang qanaah adalah jika kita melihat ada orang lain yang lebih unggul dibandingkan kita dalam urusan dunia, caranya gimana? Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ini nasihat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhallah wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kau lepaskan pandangan matamu ke arah mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, yang dengan sebab itu kau akan menghendaki perhiasan dunia. Sehingga kadang ada orang yang terlalu banyak gesekan dengan orang kaya. Kan begini ya, ada sebagian orang tuh senang kumpul sama orang kaya, ngintili wong sing sugih, Pak. Mana orang kaya ini bergerak, dia nempel di situ, dia nempel di situ. Berharap diciprati. Nek gak kecipratan, mulai loro hati. Tersiksa sebenarnya dia. Sehingga orang kaya ini tertawa, dia ikut tertawa. Orang kaya ini marah, dia ketakutan. Dia seperti jadi budaknya orang kaya. Ada sebagian orang seperti itu. Sama orang kaya itu Masya Allah, nunduknya luar biasa. Ini orang yang terlalu berharap dengan harta orang lain. Maka kita diajarkan, gak usah kayak gitu. Kalau kamu diungguli orang-orang lain, kalah dengan orang lain dalam urusan dunia, maka kalahkan mereka dalam urusan akhirat. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan kamu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Pak, iki lho Pak, tonggone Pak, di mobil anyar. Gampang. Besok posone tak tambah. Bu, saiki wis tuku bis, Pak. Gampang. Besok poso Daud. Wah, wis iso haji ya, Pak. Besok poso bendino. Jadinya cara dia untuk menghibur diri agar tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dalam urusan dunia, ingat. Makanya sewaktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW bangun tidur dalam keadaan punggung beliau ngecap apa? Tikar yang dipakai untuk tidur. Lalu beliau melihat di dapur Rasulullah SAW hanya ada sebuah mangkok isinya air. Gak ada cemilan, gak ada makanan. Umar menangis. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ma yubki? Ngapain kau nangis? Maka Umar menjawab, ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia. Mereka hidup bergelimang dengan aneka kenikmatan dunia, tapi Anda seperti ini, padahal Anda adalah penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Apa jawab Nabi SAW? Ama tarda in kana lahumud dunya walana al-akhirah. Tidakkah kau merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya? Subhanallah. Itu cara untuk menenangkan batin agar orang tidak terlalu banyak tertarik dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Baik, ini motivasi yang pertama. Nah, orang kalau sudah punya bekal hati yang qanaah,
Dia punya bekal hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia tidak akan mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk selalu mengingat bahwa jiwa seorang mukmin tidak akan bisa tenang sepanjang beban utang yang dia miliki belum selesai. Apalagi ketika dia sudah mati. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Pernah satu ketika jenazah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, silakan Anda sholati. Pertama yang ditanya oleh Nabi SAW, hal alaihi dain, dia punya utang enggak? Nabi SAW enggak tanya, manhajnya apa dia? Tidak tanya. Apa manhajnya orang ini? Apakah boleh tanya manhaj? Dia kajian di mana? Tapi yang ditanya oleh Rasulullah SAW apa? Hal alaihi dain, dia punya utang enggak? Naam ya Rasulullah, 2 dinar. 2 dinar itu berapa? Sekarang kurang lebih 8 juta. 2 dinar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu, kalian saja yang nyolati teman kalian. Dia nggak mau ikut nyolati. Saya mau tanya, orang ini mati muslim atau mati kafir? Apa buktinya? Nabi SAW menyuruh agar tetap disolati. Walaupun beliau sendiri tak mau ikut nyolati. Para ulama memberikan beberapa pendekatan tentang hal ini. Kenapa Nabi SAW nggak mau ikut nyolati? Ada yang mengatakan karena doa beliau itu syafaat. Sehingga ketika beliau berdoa dan dalam salat jenazah itu isinya apa? Mendoakan jenazah. Ketika beliau berdoa, namun ternyata yang didoakan punya penghalang di mana utangnya belum lunas, maka doa beliau akan tertahan. Dan beliau tidak ingin terjadi seperti itu. Sehingga Nabi SAW nggak mau nyolati. Makna yang kedua, bahwa Nabi SAW melakukan seperti ini sebagai bentuk hukuman sosial. Hukuman sosial maksudnya gimana Pak? Agar masyarakat punya kesadaran. Awas ya, kamu kalau mati punya utang, nanti kamu tidak akan disolati oleh Rasulullah SAW. Nah, jadinya orang jadi takut. Karena ini berkaitan dengan hukuman sosial, maka kemudian turunannya adalah dianjurkan bagi para tokoh masyarakat, para ustadz, para dai, tokoh-tokoh masyarakat yang doanya dianggap mustajab, dianjurkan bagi mereka untuk tidak nyolati orang yang mati punya utang. Biarkan yang nyolati adalah masyarakat awam yang mungkin doanya kurang mustajab. Kok bisa Pak? Iya, ini sebagai bentuk hukuman sosial. Awas ya, kamu nanti kalau mati, ustadz gak mau nyolati kamu. Kalau sampai kau mati utangmu belum lunas, nanti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak siapa lagi, Ustadz A, Ustadz B, semuanya gak mau nyolati kamu. Akan membuat dia jadi takut. Lalu Abu Qatadah maju, ya Rasulullah, 2 dinar saya yang nanggung. Kemudian Nabi SAW mau mensolatinya. Subhanallah. Baru kemarin Abu Qatadah jamin utangnya dilunasi, besoknya ditanya oleh Nabi SAW. Kaifa bidinarain? Gimana nasib 2 dinar? Ya Rasulullah, baru kemarin. Akhirnya karena Abu Qatadah merasa malu, segera beli lunasi utang 2 dinar itu. Setelah itu lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah saya lunasi. Apa kata Nabi SAW? Al-ana qad baridat jildu. Sekarang wahai Abu Qatadah, barulah kulitnya si mayat ini mendingin. Jadi sepanjang utang itu belum lunas, demam itu mayat Pak. Kulitnya belum bisa dingin, demam. Dan terkadang kan ada orang tua yang merasa puas dengan begini. Saya punya banyak anak. Anak saya tak tinggali warisan. Kalaupun utang saya belum lunas, nanti mereka akan melanjutkan untuk melunasi utang saya. Siapa yang jamin Pak? Bisa jadi ketika Anda mati, rebutan itu Pak. Dan banyak kasus anak yang tidak mau nutupi utang orang tua, sehingga harta peninggalan orang tua
ditahan, jangan dijual, biarkan saja. Ini ada orang nagih utang bapak, udah dia nggak punya bukti, biarin aja. Dia bawa bukti, saya nggak percaya. Dengan ringannya beliau seperti itu. Dan banyak kayak gitu. Kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, bapak saya mati punya utang. Beliau tidak meninggalkan warisan selain rumah. Dan banyak orang yang lagi utang dari bapak. Kalau kami harus jual rumah itu untuk bayar utang, maka kami nggak punya tempat tinggal. Solusinya gimana? Kamu jual, tapi nanti kami nggak dapat tempat tinggal. Itu bukan harta kamu sebelum utang bapakmu loh. Makanya para ulama mensyaratkan ahli waris tidak berhak dapat warisan sebelum utang mayit lunas. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat yang telah diwasiatkan dan ditunaikan utang. Sehingga kalau utangnya belum beres, maka tidak boleh digunakan untuk pembagian, tidak boleh dilakukan pembagian waris. Beresi dulu utangnya. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya orang yang tidak mampu dikasih peringatan. Jangan gampang utang dan waspadalah ketika utang, karena itu nanti kalau dibawa mati, maka jadinya apa? Beban di alam kubur. Yang terakhir, jadilah hamba yang punya kesadaran diri. Bahwa Anda ketika dibantu oleh orang lain, Anda itu sedang berutang budi kepadanya. Dan Allah ajarkan dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan al-fadla, jasa di antara kalian. Ayat ini berbicara tentang aturan perceraian. Suami istri bercerai, lalu mereka sengketa, nggak akur. Allah Subhanahu wa taala ngasih motivasi. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian saling melupakan jasa antar sama kalian. Itu wanita meskipun sekarang jadi mantan istrimu, dulu pernah berjasa sama kamu. Itu lelaki meskipun dia jadi mantan suamimu, dia dulu pernah berjasa sama kamu. Jadi masing-masing dikasih peringatan. Mereka adalah orang yang pernah berjasa sama kamu. Apalagi dalam urusan utang. Kau dibantu oleh si A, hormati si A, hargai si A. Ketika kau dibantu sama si A, seharusnya ketika ditagih sama si A, ya jangan galak ya. Kalau kau nggak mampu bayar gimana? Sampaikan dengan sopan. Mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar. Jangan sampai ketika ditagih malah memusuhi orang yang memberi utang. Ada salah satu teman yang dia bilang, saya berkali-kali ngutangi orang lain. Dan setiap kali saya utangi, kita langsung pisah untuk selama-lamanya. Jadinya dia tidak akrab dengan saya, menghindar dari saya, akhirnya nggak akur dengan saya kehilangan banyak teman gara-gara seperti ini. Akhirnya sejak beliau diutangi lagi, sejak peristiwa itu beliau tidak mau lagi diutangi. Setiap kali ada yang utang, nggak mau. Saya nggak mau utang, tak kasih sedekah saja, diutangi saya. Baik, ternyata kejadian ini pernah ada di zaman tabi'in. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais ini pedagang kaya. Dia sering ngutangi banyak orang. Ya. Hingga suatu ketika Qais sakit parah. Tapi teman-temannya nggak ada yang mau menjenguk. Sampai ada salah satu orang yang bilang ke Qais, wahai Imam Qais, teman-temanmu kenapa tidak mau jenguk? Karena mereka malu, mereka punya utang kepada Anda. Akhirnya Qais mengumumkan, apakah karena itu mereka tidak mau menjenguk saya? Sungguh betapa buruknya harta ini sampai menyebabkan ukhuwah kita jadi pecah. Sehingga teman tidak mau jenguk temannya yang sedang sakit gara-gara mereka malu membawa utang. Mereka malu utangnya belum dibayar. Maka kata Qais, mulai saat ini seluruh utang mereka saya anggap lunas. Pagi ngomong kayak gitu, sore geruduk-geruduk orang jenguk sih. Sampai di sore hari tangga rumahnya Qais itu patah. Saking banyaknya orang yang menjenguk Qais bin Sa'ad bin Ubadah.
Dan memang normalnya orang kayak gitu Pak ya. Kita kalau punya utang rasanya gimana Pak? Hah? Oke, mau ketemu nggak enak dan wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu jam-jam khatib ya. Kecepatan. Di sini jam 39. 16.39. Itu 16.45. Suudon saya itu jamnya khatib. Biar kalau ceramah nggak lama-lama. Nah, silahkan. Ada mikrofon yang lain? Ada beberapa pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Utang sebaiknya dilakukan pencatatan. Apa yang seharusnya ditulis? Seharusnya ditulis ya nama, tanggal, nominal. Yang butuhkan itu aja. Sehingga dia tidak perlu nulis hobi, cita-cita, itu nggak perlu. Yang paling penting adalah nama, kalau perlu alamat, tanggal, nominal. Itu yang perlu ditulis. Apakah tanggal rencana pengembalian juga mesti ditulis? Nah, itu bagian penting. Sehingga silakan Anda tulis. Apakah wajib ada saksi sedangkan utangnya tidak terlalu besar? Tidak wajib. Mencatat utang tidak wajib, ada saksi ketika utang juga tidak wajib. Allah perintahkan dalam Al-Quran, namun Nabi SAW dalam prakteknya beliau tidak melakukan. Sehingga perintah itu, kata para ulama, jumhur ulama memahami itu perintah tidak wajib. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ini hukumnya wajib. Di antara yang mengatakan wajib adalah madhab Zahiriyah. Sehingga dalam pendapat mereka, orang bertransaksi nggak dicatat dosa, berdosa dia. Karena dia melanggar kewajiban yang diperintahkan dalam Al-Quran. Namun kalau pendapat jumhur ulama, mencatat utang tidak sampai tingkatannya wajib. Karena Nabi SAW dalam prakteknya beliau tidak mencatat utang. Wallahu a'lam. Demikian pula mendatangkan saksi hukumnya tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sedang berdagang, kita berjualan, ada yang beli barang dagangan, dia beli, insya Allah mampu. Tapi qadarullah sampai lama dia tidak bayar. Apa yang harus kita lakukan? Besok lagi kalau ada yang beli minta tunai ya. Agar Anda tidak kepikiran seperti ini. Tapi Pak, ini pas sudah terjadi yang beli orang mampu tapi nggak bayar-bayar. Apa yang harus dilakukan? Ya silakan ditagih. Kalau dia tetap nggak mau bayar Pak, tagih terus. Puncaknya misalnya tetap nggak mau bayar. Nah, kalau seperti itu, coba kita perhatikan hadis berikut. Hadisnya riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, matlul ghani dzulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-wajid. Al-wajid itu siapa Pak? Orang yang mampu. Yuhillu irdahu wa uqubatah, itu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Sehingga orang mampu, tapi dia nggak bayar utang, boleh dicemarkan kehormatannya dan boleh diberi hukuman. Apa makna dicermatan kehormatannya? Makna dicemarkan kehormatannya, dia dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap bisa mengubah tindakannya. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Takmir ini nggak mau bayar utang ke saya, bukan ketuanya ya. Itu contoh saja. Itu gimana caranya? Mungkin Pak Ustadz nanti pas kajian disinggung. Karena beliau punya utang sekian nggak bayar-bayar. Utang apa sih? Nah, kemarin beliau beli cilok 5.000 sampai sekarang belum bayar. Sudah setahun itu. Masya Allah.
tuku cilok setahun 5.000 nggak bayar-bayar. Lali itu bukannya nggak mau ditagih. Baik, kalau kayak gitu Anda boleh laporkan ke Ustadz, laporkan ke tokoh masyarakat, biar nanti jadi bahan peringatan. Nah, terkadang ada model orang yang dia punya hobi kayak gitu. Dia menyekolahkan anaknya di lembaga A, terus dia utang ke wali-wali santri yang lain. Punya masalah, keluar. Pindah ke lembaga B, punya utang dengan wali-wali santri di situ. Punya masalah, pindah lagi ke lembaga C. Subhanallah. Ini penyakit jadi. Meskipun bisa jadi dia sudah ngaji, meskipun bisa jadi dia sudah lama belajar, tapi karena gara-gara penyakit ini, gak ada artinya ilmu yang selama ini dia pelajari. Dan kadang dia ngaji hanya sebatas rutinitas biasa, tapi penyakit tabiat dalam dirinya nggak hilang. Baik, maka orang seperti ini silahkan dikasih peringatan di grup WA agar dia diwaspadai oleh sesama. Saya mau bertanya, apabila kita sudah menagih beberapa kali, tapi dia tidak ngubris, sehingga kita sudah tidak menagih lagi, apakah kita salah bila membiarkannya? Kalau memang karakter orangnya nggak mau ditagih, bahkan ketika Anda nagih dia nggak ngubris, insya Allah tidak masalah ketika Anda capek kemudian tidak menagihnya. Ini berbeda dengan seperti ini ya. Si fulan tuh punya utang ke saya, tapi tak diamin saja, nanti saja saya tagih di akhirat. Itu tidak boleh. Ini mencelakakan temannya ya. Kalau si fulan masih bisa ditagih, kamu tagih. Sehingga kalau si A itu mungkin lupa, mungkin beliau belum mampu untuk bayar, atau beliau pengen bayar tapi bingung bagaimana caranya, karena Anda mungkin sudah keluar kota, pisah hubungan, kemudian nomor kontaknya hilang, dan masih banyak kondisi yang lain. Tolong jangan dibiarkan, silahkan ditagih. Tidak boleh kemudian secara sengaja besok saja saya tagih di akhirat, biarkan kita lupa. Jangan mencelakakan dia. Lain halnya kalau memang dia berniat dolim, berkali-kali ditagih, ndablek ya Pak. Setiap kali saya tagih meneng, saya ditagih di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, didatangi rumahnya pindah alamat. Wah, kalau kayak gini ya sudah. Anda misalnya merasa capek, dah Pak, saya capek nagih dia. Sehingga Anda dalam posisi didolimi akhirnya membiarkan itu. Dan Anda biarkan dia sadar, karena mungkin dia sudah tahu. Insya Allah dalam kondisi ini, Anda tetap mendapatkan, atau Anda berhak untuk tidak menagihnya dan dijadikan sebagai apa? Sebagai tabungan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anak punya utang kepada orang tuanya, apa juga wajib bayar utang? Wajib. Karena dalam anggota keluarga, harta itu tetap dijaga kepemilikannya. Sehingga harta bapak tetap milik bapak, harta anak milik anak, harta suami milik suami, harta istri juga milik. Tidak ada istilah otomatis. Harta suami adalah milik istri, harta istri milik istri. Gak ada istilah kayak gitu ya. Sehingga harta suami milik suami, harta istri milik. Tidak ada istilah otomatis, gak ada. Otomatis harta suami itu milik istri, gak benar. Kalau istri punya hak nafkah dari suaminya, benar. Tapi tidak semuanya. Makanya ketika Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan yang pelit, Hindun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini ma yakfini wa waladi." Abu Sufyan itu orang yang pelit, dia tidak ngasih nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Silahkan kau ambil hartanya Abu Sufyan yang cukup untukmu dan anak-anakmu bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya apa? Sewajarnya. Andaikan harta suami otomatis milik istri, maka Nabi SAW akan menyampaikan kepada Hindun, kau silahkan ambil hartanya Abu Sufyan semau kamu.
Kamu ambil berapapun silakan, itu milik kamu. Tapi Nabi SAW tidak menyampaikan demikian. Wallahu a'lam. Sehingga utangnya anak kepada orang tua tetap wajib dibayar. Cukup. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan di sini sudah diingatkan oleh panitia agar kajiannya dicukupkan. Maka yang terakhir kita bagikan hadiah untuk para jamaah. Bapak mau hadiah? Oh, mau tanya, kasih hadiah. Barakallah. Baik, nggak jadi tanya kan? Nah, selanjutnya, di antara jamaah yang sepanjang hidupnya belum pernah punya utang, khusus yang dewasa. Usia berapa, Pak? 45? Ya, usia 25, kalah 20 tahun. 45 tahun sejarahnya belum pernah punya utang. Ini layak untuk apa, Pak? Baik, selanjutnya. Umur yang kedua. Siapa yang sudah menyiapkannya? Diberikan kepada yang paling senior usianya. Pinter. 56. Allah, ada di atas 56? Pinter, Mas. 71. 70. Masya Allah, selisih 1 tahun. Bapak pinter? 65. Ada yang di atas 71, 71,5 barangkali ada? Nggak ada? Baik, Bapak karena sudah dapat hadiah, maka untuk runner up ya. Oh baik, Masya Allah. Nah, yang 70 tadi dapat hadiah juga. Baik. Selanjutnya, yang usianya 50 tahun hafal juz amma. 50 tahun yang hafal juz amma. Ada? Nggak ada? Baik, saya turunin ya. Yang 40 tahun hafal juz amma. Nggak ada? Nggak jadi kalau gitu. Baik. Dah cukup ya? Cukup, Ustaz? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.